البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masuk di halaman 73, perhatikan 73 yang cetakan kami ini ya. Insyaallah sama juga, tidak jauh beda. Kita lihat barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah fi zaujatihi radhiyallahu anhunna. Sekarang pembahasan kita adalah seputar apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja istrinya, jumlahnya berapa? Simak kitabnya. Nah, barakallahu fikum, biasakan simak kitabnya yang punya kitabnya. Nah, biar nanti ke depannya semangat lagi dibagi. Nah, bukan dibuka kemudian dibiarkan. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah awwalu man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat istri yang pertama kali Rasulullah SAW nikahi. Siapa itu? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Fakanat wazira sidqin lahu lamma bu'itsa. Masyaallah. Maka dahulu beliau itu Khadijah bintu Khuwailid adalah sosok wanita yang apa? Pendamping setia. Pendamping setia, pendukung, penguat, penolong yang jujur untuk Rasulullah SAW ketika awal mula diutus. Awal mula diangkat menjadi nabi. Yaitu waktu itu ketika usia berapa tahun Rasulullah SAW? Ketika diutus, nah barakallahu fiikum, diangkat menjadi nabi ketika usia berapa? 4, berapa? 45. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Berapa tahun? 40 pas. 40 tahun. Nah, pertama kali siapa yang memberikan motivasi, dorongan, sabar, tenang? Khadijah bintu Khuwailid. Ya kan? Sampai-sampai beliau gemetaran kan Rasulullah SAW. Nah, karena melihat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kita lihat sini, wahya awwalu man amana bihi 'ala sahih. Yang mana Khadijah bintu Khuwailid dari kalangan wanita adalah yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya menurut pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau globalnya yang masyhur dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki dewasa siapa? Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal. Sebutkan kisahnya itu ya, Waraqah bin Nawfal memang waktu itu usianya sudah tua ya. Nah, cuman kalau yang masyhur dari kalangan al-mu'arrikhun itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau meninjau di awal permulaan, nah, pengkabaran tentang Khadijah ketika mengkabarkan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian nah barakallahu fikum, termasuk yang pertama kali beriman Waraqah bin Nawfal. Nah, kita lihat sini, walam yatazawwaj fi hayatiha bisiwaha. Di masa hidup beliau, perhatikan ini ya, di masa hidup beliau tidak menikah dengan perempuan yang lain selain Khadijah bintu Khuwailid. Dan dari Khadijah inilah punya keturunan. Punya keturunan berapa? Keturunan yang dari Khadijah bintu Khuwailid berapa orang? Anak. Sebutkan semuanya. Irsyad. Anak Rasulullah SAW dari Khadijah bintu Khuwailid berapa orang? Sebutkan. Al-Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Abdullah. Nah, kemudian ada satu lagi dari seorang wanita, nah, seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada beliau oleh salah satu raja Mesir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, siapakah wanita tersebut dan siapakah
anak dari wanita tersebut. Antum, Akharun? Maria Al-Qibtiyah. Siapa anaknya? Ibrahim. Maria bintu siapa kemarin? Maria Al-Qibtiyah. Maria anaknya siapa? Bapaknya Maria siapa kemarin namanya? Antum? Ibrahim? Awal, ingat? Nah, barakallahu fiik. Siapa kemarin bapaknya Maria Abu Mu'ad? Siapa? Syam'un. Maria bintu Syam'un itu ma'rufnya. Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Nah, barakallahu fiik. Ya, totalnya ada 7 ya. Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Naam. Walam yatazawwad fi hayatiha bisiwaha, dan beliau tidak menikah di masa hidup Khadijah bintu Khuwailid kecuali hanya dengan Khadijah saja. Li jalalatiha, dikarenakan mulianya Khadijah tersebut, wa 'idami mahalliha 'indah, dan dikarenakan agungnya kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad matat qabla al-hijrah, dan sungguh Khadijah meninggal sebelum hijrah. Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau Khadijah bintu Khuwailid sudah meninggal. Yang kedua, istri yang kedua, perhatikan, summa tazawwaja Saudah bint Zam'ah al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Kemudian setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, beliau menikah dengan Saudah. Ini yang kedua. Jadi kalau enggak ada nomornya, atau nomor sendiri aja nanti biar tahu jumlahnya. Kemudian beliau menikahi Saudah bint Zam'ah al-Qurasyiyah al-Amiriyah setelah apa? Ba'da mauti Khadijah di Makkah. Setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid di Mekah. Wa dakhala biha hunak, dan beliau membangun rumah tangga di sana. Paham ya? Naam, dukhul, membangun rumah tangga di sana. Naam. Wa tuwfiyat fi akhir ayami Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan Saudah bintu Zam'ah meninggal dunia di akhir-akhir apa? Di akhir-akhir khilafah pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi meninggalnya di akhir-akhir kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Berikutnya yang ketiga, yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Saudah bintu Zam'ah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga sekarang wa qabla, wakila ada yang mengatakan tazawwaja Aisyah qabla Saudah, ada yang mengatakan sebelum Saudah itu Aisyah. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan sebelum Saudah itu Rasulullah menikah dengan Aisyah. Tapi kita lihat sini, walakinnahu lam yabni biha illa fi Syawal min sanah tsaniyah min hijrah. Tapi beliau walaupun barakallahu fikum menikah dengan Aisyah sebelumnya, tapi beliau belum barakallahu fikum belum membangun rumah tangganya. Sampai kapan? Sampai bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Itu baru beliau barakallahu fikum mulai berumah tangga. Walam yatazawwad bikran siwaha, dan beliau tidak menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Jadi dari kalangan istri itu semuanya bukan gadis. Yang gadis hanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum, itu yang disebutkan dalam sejarah dan juga sesuai dengan dalil yang ada. Walam ya'tihi al-wahyu fi lihafi imra'atin min nisa'i siwaha, masyaallah. Dan tidak ada wahyu yang datang dalam kondisi barakallahu fikum, berada di selimutnya seorang wanita dari kalangan istri-istrinya selain Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, dalam kondisi Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha, ini hafitannya selimut ya, dalam artian ketika barakallahu beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, turun wahyu, enggak ada dari kalangan istri-istri yang lain yang seperti itu keadaannya. Paham ya? Hanya Aisyah radhiyallahu anha saja yang barakallahu fikum ketika Rasulullah berduaan kemudian turun wahyu di situ. Walam yuhibbu ahadan atau walam yuhibba ahadan minan nisa' mislaha. Dan Rasulullah tidak mencintai seorang pun dari kalangan wanita, dari kalangan istri-istrinya seperti Rasulullah mencintai Aisyah. Ingat-ingat hadisnya kemarin ya. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?"
Siapakah manusia yang paling kau cintai? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, abuha bapaknya. Paham ya? Jadi Aisyah radhiyallahu anha termasuk apa? Istri beliau yang paling beliau cintai. Paham ya? Dari kalangan laki-laki siapa tadi? Abuha bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Wa qad kanat laha ma'athir wa khasa'is dzukirat fil Qur'an was sunnah, masyaallah. Dan sungguh dahulu Aisyah radhiyallahu anha memiliki apa barakallahu fikum pengaruh yang sangat besar dan juga kekhususan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengaruhnya apa di antaranya? Di antaranya dari kalangan para wanita secara mutlak ya barakallahu fik. Naam, Aisyah ummul mukminin afdal dari sisi ilmunya. Paham ya? Naam, ummul mukminin radhiyallahu anha. Dalam kondisi berilmu, ilmunya sangat luar biasa termasuk al-muqsirun fi riwayatil atsar, beliau tidak pernah rehlah. Enggak pernah rehlah pergi jauh mencari ilmu, enggak pernah. Paham ya? Enggak dinukilkan sama sekali. Aisyah pergi jauh mondok pesantren enggak ada. Paham ya? Beliau fokus mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, mahramnya. Paham ya? Tidur istirahat di rumahnya. Bukan apa? Bukan pergi jauh kemudian pondok pesantren, nginep berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau laki-laki banyak. Paham ya? Kalau para ulama muhaddisun terdahulu laki-laki banyak yang mereka barakallahu fikum rihlah, pergi jauh berbulan-bulan mencari hadis ke Baghdad, ke Syam. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan dalam kitab para ulama Syiar Alamun Bala ada bagaimana sejarah para ulama dahulu dalam mencari ilmu hadis. Al-Kitab Hilyah li Abi Nu'aim juga ada. Kitab yang lain Tarikh Baghdad juga ada. Jadi jangan sampai keliru atau salah alamat barakallahu fik dalam apa? Mengkondisikan cara belajarnya seorang wanita. Sama-sama wajib belajar, sama talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim laki-laki maupun wanita. Sama-sama wajibnya, tapi caranya dalam mencari ilmu itu beda, kadarnya pun beda. Itu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kadarnya beda laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu. Tapi sama-sama wajib mencari ilmu. Ini lihat ini. Nah, beliau sangat apa? Berpengaruh. Dan juga barakallahu fikum memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Wala yu'lam fi hadil ummah imra'atun balaghat minal ilmi mablaghaha, masyaallah. Dan tidak diketahui seorang pun dari kalangan umat ini, seorang wanita yang memiliki ilmu mencapai ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan itu. Belajar melalui barakallahu fikum mahramnya. Bersama Rasulullah SAW. Tidak rehlah, bayangkan. Bisa menjadi muksirun fi riwayatil atsar. Wal muksiruna fi riwayatil atsar Abu Hurairah Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai wah, kalau perempuan kalau enggak di pondok pesantren ini enggak berilmu. Siapa bilang? Ini lihat ini contohnya ini. Paham ya? Nah, para ulama itu mereka membimbing bagaimana caranya terbaik untuk para wanita agar apa? Agar mereka terkondisikan. Bukan berarti mereka enggak boleh belajar atau yang semisalnya. Tapi kalau belajar pun silakan, tapi tidurnya di mana? Di rumahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau belajar silakan tapi tidurnya di rumahnya. Nah, pulang pergi di antar mahramnya. Adapun rihlah pergi jauh pada pesantren, itu enggak ada. Mulai dari Al-Qurunul Faddalah, 3 generasi sahabat tabi'in tabi'in enggak pernah dinukilkan ada seorang wanita fulanah bintu fulan rihlah. Pernah enggak dijumpai seperti itu? Enggak pernah. Kalau dijumpai tunjukkan, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kita seorang ahlu sunnah ngaku sunni salafi, salafnya mana gitu loh. Paham ya? Jangan cuma sekedar ini kan bagus Ustaz. Kalau zaman sekarang para akhwat para wanita di rumah ya rusak. Bukan masalah rusak atau tidaknya, keluarga tanggung jawab. Paham ya? Dan dia harus dibimbing dan bimbingan yang benar, bukan malah dijauhkan dari rumahnya yang akhirnya apa? Nah, menyelisih tabiat wanita. Allahul musta'an. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ini satu contoh ini ya. Dan tidak diketahui dari kalangan wanita umat ini yang mencapai ilmunya seperti ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan ini, enggak ada. Naam, wa tuwfiyat sanah 70 wa qila 58. Dan beliau radhiyallahu anha meninggal pada tahun barakallahu fikum
57 atau 58 Hijriah. Nah, itu. Ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan apa? 58 Hijriah. Masya Allah, Aisyah Ummul Mukminin. Para ulama beda pendapat mengenai siapa yang afdal, Khadijah bintu Khuwailid atau Aisyah Ummul Mukminin. Yang rajih barakallahu fik, yang kuat. Naam, dirinci. Apa rinciannya? Kalau dari sisi awal permulaan menerima wahyu, perjuangan, pengorbanan, dorongan, motivasi kepada Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid yang afdal. Tapi kalau dari sisi ilmu, Aisyah Ummul Mukminin lebih afdal. Paham ya? Naam, dari sisi ilmu. Tadi lihat tadi. Wala yu'lamu fi hadhil ummah imra'atun balaghat minal ilmi ma balaghaha. Masyaallah. Dan tidak diketahui dari kalangan umat ini seorang wanita pun yang mencapai ilmunya setingkat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Masyaallah. Naam. Kita ambil dikit lagi. Summa tazawwaja Hafsah bint Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau berikutnya menikahi apa? Menikahi putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Hafsah. Pertama Khadijah, kedua Saudah bintu Zam'ah, kemudian yang ketiga na'am barakallahu fikum Aisyah, yang keempat sekarang na'am Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Pada tahun berapa? Fi sanah salisah minal hijrah, yaitu pada tahun 3 Hijriah. Waqad talaqaha sallallahu alaihi wasallam tsumma raja'aha. Kemudian beliau menceraikannya, kemudian rujuk kembali. Wa tuwfiyat sanah 41 wa qila 50 wa qila sanah 45. Kemudian Hafsah bintu Umar ini meninggal dunia pada tahun 41 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 645 Hijriah. Yang jelas apa? Nah, barakallahu fikum sekitar itu. Nah, ini istri yang keempat. Selain Rasulullah SAW paling banyak 4. Paham ya? Paling banyak 4. Enggak boleh lebih dari itu. Ada Rasulullah khusus. Ada selain Rasulullah SAW, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian sesuka kalian. Yang kalian sukai dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Lebih dari itu boleh enggak? Enggak boleh. Dah itu dah. Adapun Rasulullah SAW istrinya lebih dari 4, itu khusus beliau. Nah, barakallahu fikum, khusus beliau. Adapun umatnya, nah paling maksimalnya 4. Itu kalau mampu. Paham ya? Nah, mampu hartanya, mampu berbuat keadilan dalam apa? Dalam memberikan nah barakallahu fikum Aisyah kepada istri-istrinya. Kalau enggak mampu bagaimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu solusinya. Kalau enggak mampu cukup 1. Paham ya? Dan kalau enggak mampu cukup 1. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, kita ambil satu lagi biar pas 5. Sisanya pada pertemuan yang akan datang. Summa tazawwaja Ummu Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah. Nah, kemudian beliau istri yang kelima menikah dengan Ummu Salamah. Namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah. Kapan itu terjadi pernikahannya? Wa dzalika ba'da wafati zaujiha Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad marji'ahu min Badrin. Kapan beliau Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah ini? Yaitu ketika Ummu Salamah telah meninggal apa? Suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Kapan itu? Ketika barakallahu fikum selepas pulang dari apa? Perang Badar. Paham ya? Jadi ketika pulangannya perang Badar, setelah pulang dari perang Badar meninggal dunia Abu Salamah ini. Setelah itu barulah Rasulullah menikahi apa? Menikahi Ummu Salamah. Tentunya apa? Menikahnya setelah apa? Masa iddahnya habis. Karena masa iddah seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya, berapa masa iddahnya? Barakallahu fikum, masa iddahnya berapa? Barakallahu fikum Abdurrahman. 4 bulan 10 hari. Dulunya sebelum dihapus, sebelum ada penghapus. Barakallahu fikum, kalau seorang wanita, seorang istri ditinggal mati suaminya, barakallahu fikum, masa iddahnya bagaimana? Yang sudah kita lewati kemarin. Ngapain Abdurrahman? Enggak boleh ngapain? Abdullah. Kemudian dihapus, cukup 4 bulan 10 hari.
Kalau dulunya berapa? Dulunya bagaimana dulunya? Yang kemarin kita lewati itu. Ingat? Nggak boleh keluar rumah setahun. Paham ya? Nah, di rumah terus. Nah, itu ternyata apa? Ternyata datang penghapusnya, yaitu cukup 4 bulan 10 hari. Nah, Rasulullah menikahi setelah masa iddah. Falamma qadat iddatuha khatabaha sallallahu alaihi wasallam wa hadza yaqtadi anna dzalika awwal sanah tsalisah. Ya kan? Ketika selesai masa iddahnya, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah ini, dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Itu semuanya menunjukkan bahwasannya terjadinya di awal tahun 3 Hijriah, awal sanah tsalisah itu. Qala al-Waqidi tuwfiyat sanat 69. Al-Waqidi mengatakan meninggal dunia pada tahun barakallahu fikum 69. Siapa ini? Ummu Salamah ini. Wa qala ghairuhu fi khilafati Yazid bin Muawiyah sanah isnatain wa sittin. Ada juga mengatakan meninggalnya pada kepemimpinan atau zaman pimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah, hidup pada tahun 62 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baru mengambil 5 ini. Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Aisyah, kemudian Saudah bintu Zam'ah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah bintu Umar, kemudian Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.